Ya, oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan studi kelayakan bisnis. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep pokok dalam aspek pasar, yang mana dalam studi kelayakan bisnis ini kita memasuki pada pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga membicarakan tentang konsep pokok dalam aspek pasar. Apa saja yang akan kita ketahui di situ? Yang jelas kita setelah mengerti, memahami tentang apa itu pasar, ternyata konsep-konsep pasar itu banyak dijumpai, ada perbedaan-perbedaan, terutama oleh kita-kita yang belum paham gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk. Ya, masa lalu itu orang-orang tertentu di masa lalu ya, ini konsep-konsep yang selalu disampaikan itu hanya konsep selling konsep saja. Artinya selling konsep itu setiap orang di suatu usaha itu ya bagaimana caranya menjual gitu ya. Yang saat ini ternyata sudah berubah menjadi integrated marketing concept. Nah, integrated marketing concept di sini adalah suatu konsep yang sudah berbeda dengan selling concept, gitu ya. Kalau selling concept itu kan hanya yang penting bagaimana menjual sebanyak-banyaknya, yang nantinya konsumennya komplain, ya nggak masalah, gitu. Ya, oke. Yang saat ini dilakukan oleh banyak perusahaan integrated marketing concept, artinya konsep marketing yang terintegrasi. Terintegrasi ya mulai dari produknya, dari pasarnya itu siapa, kemudian dari tentang masalah pricing-nya, kemudian masalah yang paling penting lagi adalah bagaimana nanti menciptakan hubungan pemasaran yang saling menguntungkan. Selanjutnya kita akan bicara tentang karakteristik pokok aspek pasar di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dikatakan di situ permintaan nasional untuk produk atau jasa tidak terlalu besar. Ya, ini bukan suatu pernyataan yang 100% benar gitu ya. Produk-produk tertentu pastinya besar gitu ya. Yang kedua, perbedaan yang jelas segmen pasar yang ada, terutama dasar geografis dan status sosial. Ya, terutama dua hal itu ya. Segmen yang berdasarkan geografis karena Indonesia sangat luas, sehingga perbedaannya juga akan menjadi sangat besar. Ya, kita lihat orang-orang di Papua dengan yang di Cirebon begitu ya, itu kalau mau beli ikan saja udah secara sosial mereka itu sangat berbeda. Di Papua beli ikan satu tumpuk berapa, di kita mungkin di Cirebon di kilo dan seterusnya, di sana tidak mengenal kiloan, satu tumpuk, satu ikat atau satuan begitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, produk yang dibuat adalah produk pengganti produk impor. Nah, karena impor mahal, kemudian pengganti produk impor itu karena memang memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka kemudian dalam negeri berusaha untuk memenuhi. Yang keempat, campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam mempengaruhi mekanisme pasar untuk produk tertentu. Nah, iya jelas karena ini memang kita hidup di negara yang bukan negara liberal, bukan negara yang serba bebas, mekanisme pasar itu diatur juga oleh negara. Contohnya tentang penjualan beras. Beras itu sudah pasti diawasi gitu ya, sudah jelas diawasi tentang harganya karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian BBM dan seterusnya itu artinya campur tangan pemerintah
sangat besar. Nah, kemudian konsep pokok dalam aspek pasar yang lain, ada satu pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, berapa pasar potensial yang tersedia di masa datang? Pasar potensial ya. Nah, ini pertanyaan, apakah kita bisa mengetahui pasar potensial yang tersedia di masa datang? Ya, sebenarnya berdasarkan data statistik dan sebagainya, kita bisa tahu. Kemudian berapa market share yang diserap oleh proyek tersebut dari keseluruhan pasar potensial? Bagaimana perkembangan market share di masa datang? Nah, apa itu market share? Mungkin kalian sudah pernah dengar, sudah sering membahas market share. Ya, ini kadang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pangsa pasar. Ya, market share itu bicara industri. Nah, misalkan kalau kita lihat ini industri otomotif ride. Nah, ride itu artinya roda dua. Berapa sih atau bagaimana market share yang ada? Jadi market share itu merupakan bagian pasar. Nah, dari satu industri otomotif roda dua tadi, sampai saat ini Honda yang menduduki pasar tertinggi, yang menguasai pasar, market share-nya paling besar. Kemudian yang kedua Yamaha, yang ketiga yang lain-lainnya gitu ya. Nah, artinya market share itu adalah ibarat roti bolu begitu ya. Nah, dibagi-bagi gitu ya. Yang paling besar itu bagian yang paling memiliki market share paling besar. Yang ketiga, strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share yang telah ditetapkan. Ya. Perhatikan kedudukan produk dalam siklus usia produk. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami lagi secara bersama ya. Strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share. Jadi artinya kalau selama ini Yamaha itu mengejar ketertinggalannya dengan Honda. Anda lihat yang paling laku di Honda itu apa sekarang? Honda Beat, katakanlah begitu ya, karena itu murah, lincah, dan ya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga itu penjualannya luar biasa, sangat besar, gitu ya. Nah, Yamaha cukup terganggu. Sehingga bagaimana cara mengejar ketinggalannya itu. Nah, itu mereka menerapkan beberapa strategi. Ya, tentang angsurannya bagaimana, kemudian tentang bonus yang harus diberikan, dan sebagainya. Nah, selain itu juga, perhatikan kedudukan produk dalam siklus usia produk. Kita pernah pelajari barangkali produk life cycle ya, siklus kehidupan produk. Nah, kedudukan produk dalam siklus usia produk ini mesti harus kita perhatikan. Contohnya, waktu itu kita kenal siklus yang pertama masa perkenalan. Ya. Apakah produk ini masih memasuki masa perkenalan atau sudah masa pertumbuhan atau maturity dan seterusnya begitu ya. Nah, itu strategi-strategi seperti itu harus diperhatikan berdasarkan hal itu. Ya, kemudian konsep ini agak ketutup ya saya. Sebentar. Sorry. Ya, konsep pokok dalam aspek pasar selanjutnya data dan sumber data. Data dan sumber data. Data yang diperlukan dalam analisa aspek pasar yang pertama tentang kecenderungan konsumsi atau permintaan masa lalu dan sekarang, dan variabel-variabel yang berpengaruh yang dapat dijadikan dasar perumusan model peramalan pasar potensial. Kita bicara tentang peramalan
pasar potensial. Nah, kalau kita akan meramal pasar potensial, memang yang akan dilihat adalah tentang kecenderungan konsumsi atau permintaan masa lalu, karena datanya harus data historis untuk bisa kita ketahui tahun 2021 kira-kira yang akan tren apa. Ini kan mesti melihat dari data-data masa lalu, tren-tren yang sebelumnya gitu. Oke, yang pertama. Yang kedua, penawaran produk sejenis di masa lalu dan sekarang, serta kecenderungan di masa yang akan datang. Penawaran produk sejenis di masa lalu dan sekarang, serta kecenderungan di masa yang akan datang. Ini juga masih sifatnya adalah meramalkan, mengetahui pasar potensial, sehingga ya ada beberapa data masa lalu yang mesti harus kita perhatikan. Yang ketiga, impor dan ekspor untuk produk yang diusulkan. Produk yang diusulkan. Kita perhatikan data-data masa lalu, posisi produk ini diimpor atau ekspornya seperti apa. Setiap bulan bahkan itu Kementerian Perdagangan dan Industri mengeluarkan list produk yang diimpor ke luar negeri. Gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari produk-produk yang diimpor itu apakah sama dengan yang kita akan kembangkan atau akan kita analisis. Yang keempat, struktur persaingan. Ya, mengetahui kedudukan proyek dalam struktur persaingan, termasuk struktur biaya dari perusahaan pesaing dalam memproduksi dan memasarkan produk. Intinya kita itu bersaing dengan siapa saja. Pesaing kita itu siapa saja. Nah, tadi di segmen di market share itu akan tertuang atau akan terwujud suatu struktur persaingan gitu ya. Maksud saya gini, Honda karena dia itu sebagai pemain terkuat yang menyerap pasar terbanyak, maka dia sebagai pemimpin pasar, dan itu market leader seperti itu mempunyai banyak keunggulan gitu ya. Di masa lalu di daerah-daerah tertentu orang memang hanya mengenal Honda untuk motor itu. Ya, bahkan ketika itu di suatu tempat pinjam motor, dia belum bilangnya bukan pinjam motor tapi pinjam Hondanya. Ya, kemudian pasta gigi Anda tahu Pepsodent. Ya, air minum dalam kemasan yang paling dikenal Aqua, meskipun kita minta Aqua yang dikasih bukan Aqua juga nggak masalah, karena persepsi di kita bahwa minum itu ya Aqua, ternyata Aqua kan merek. Nah, ini struktur persaingan ini mesti harus diperhatikan. Yang kelima adalah tingkah laku, motivasi, kebiasaan, dan preferensi konsumen. Nah, konsumen itu mempunyai preferensi masing-masing, gitu ya. Ya, ketika Anda beli cemilan saja, atau pada saat di kantor, gitu ya, di kantor kemudian ingin makan siang. Nah, ketika itu kan nggak akan ada yang sama, gitu ya. Ada yang tiba-tiba kepingin bakso. Malam-malam begini bakso enak ya, dan seterusnya seperti itu ya. Itu merupakan preferensi konsumen ya, itu terhadap makanan ya, terhadap pakaian, sepatu dan lain-lain. Itu preferensi konsumen itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi ya kita lihat ke belakang tentang tingkah laku, motivasi, kebiasaan. Ini perlu juga diperhatikan.
kebanyakan mana sih yang paling mempengaruhi. Kemudian pemilihan marketing effort yang akan dilakukan, dan pemilihan skala prioritas dari marketing mix yang tersedia. Pemilihan marketing effort, ya. Marketing effort itu ya usaha marketing, usaha pemasaran yang akan dilakukan, dan pemilihan skala prioritas. Nah, dalam marketing itu pasti kita punya skala prioritas. Skala prioritasnya apa? Di masa-masa yang seperti ini, yang penting terjual, yang penting kita tidak mengalami kebangkrutan dan seterusnya, itu prioritas. Nah, perlu diketahui juga tingkat elastisitas permintaan dari produk yang diusulkan. Waduh, apa itu elastisitas? Ya. Yang disebut elastis, barang elastis itu lentur ya, kayak karet gitu kan, lentur. Nah, tapi kalau elastisitas, tingkat elastisitas permintaan dari produk yang diusulkan. Jadi gini misalkan, masalah elastisitas ini yang akan kelihatan adalah, ini terutama elastisitas permintaan ya, pengaruh suatu produk apabila produk pesaing terdekatnya itu melakukan hal yang sama atau ada promo yang lebih, dia akan beralih. Jadi contohnya ketika kita membeli, kita berangan-angan akan membeli handphone, mungkin hampir sama. Saya kurang paham merek yang terkenal yang disukai anak muda. Misalkan antara Oppo dengan Vivo mungkin hampir sama ya. Masing-masing punya preferensi. Tapi kemudian ketika seseorang melihat, wih, Oppo iklannya lumayan ini, gitu ya. Oppo iklannya harganya lebih murah, gitu ya. Di sana lebih murah. Padahal dia tadinya sudah pelajari betul-betul tentang Vivo. Ketika Oppo-nya kemudian harganya lebih murah, dia langsung pindah. Nah, itu artinya elastisitas permintaan terhadap produk itu tinggi. Tapi ketika kita melihat konsumen iPhone ya, iPhone ini termasuk merek yang memiliki elastisitas permintaan yang kecil. Artinya orang yang sudah pakai iPhone, ya sudah iPhone dia. Mungkin coba-coba merek lain ya, tapi kadang tidak membuat dia puas gitu ya. Makanya lebih cenderung saya harus ini, nggak bisa yang lain. Sama seperti ketika kita itu butuh makan, setiap hari 3 kali makan, gitu ya. Kalau makan itu kemudian diganti hanya minum saja, mungkin nggak akan terpenuhi kebutuhan itu. Oke, itu elastisitas permintaan. Ketika ada yang mengganggu, kemudian dia beralih, itu artinya elastisitas permintaan dari produk itu tinggi. Kemudian selanjutnya, ya, data masih di data dan sumber data. Alat bantu dalam melakukan evaluasi data sekunder. Data sekunder, ya, apa itu data sekunder? Kalau kita tahu data sekunder, pasti juga tahu data primer. Kalau data primer itu data yang kita ambil sendiri, yang kita dapatkan sendiri informasinya. Kita menyebarkan kuesioner, menghitung, mencacah, dan seterusnya, itu hasilnya adalah data primer. Tapi kalau data sekunder itu data yang sudah tersaji, yang sudah ada. Nah, data sekunder ini ya data-data yang dari informasi dari pasar, informasi yang digali oleh Biro Pusat Statistik misalkan, atau Badan Pusat Statistik, atau oleh sumber-sumber yang lain. Nah, siapa yang menggali data sekunder dan tujuan penggalian data? Nah,
kita ini menghadapi ya sebentar lagi pemilihan atau pemilu kada lagi ya, beberapa bulan ke depan begitu ya. Dan ini pilkada itu bisa mengalahkan corona gitu ya. Siapa pilkada itu? Sekolah saja nggak bisa mengalahkan corona, ya pilkada malah bisa. Ya, sedikit intermezzo. Siapa yang menggali data sekunder dan tujuan penggalian data? Nah, kadang kalau hal-hal yang sifatnya politis, penggali data sekunder ini kan misalkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan survei-survei, kadang ya tendensius mereka. Ini data untuk siapa, konsumsi siapa, begitu ya. Ini tergantung kemudian disesuaikan dengan permintaan. Oh, biar dia puas, makanya dia harus diunggulkan dan seterusnya. Itu ini tentang siapa yang menggali dan tujuannya mesti harus kita ketahui. Yang kedua, kapan data tersebut digali dan dipublikasikan, apakah masih cukup representatif sebagai dasar analisa untuk investasi yang direncanakan, ya kan? Ya itu diperhatikan tingkat jangan-jangan sudah lama, sudah basi gitu ya. Kemudian bagaimana term atau definisi pengertian yang digunakan ya terhadap data-data itu. Jadi tentang industri, tentang pasar yang digunakan cocok nggak dengan kita. Kemudian yang keempat, populasi data sekunder, prosedur penarikan sampel, apakah sampel cukup representatif. Nah, ini juga kita harus lihat, perhatikan. Kemudian yang kelima, bagaimana mengumpulkan data atau pengumpulan data itu dilakukan. Ya, kita bisa terjamin atau kita bisa mempercayai tidak mereka mengumpulkan datanya itu benar nggak sih? Jangan-jangan cuma diisi sendiri. Yang keenam, bagaimana proses editing, tabulasi, dan analisa yang dilakukan. Jadi data-data yang ada dari sumber data sekunder itu harus dievaluasi. Ya. Tidak selalu semua alat bantu evaluasi data sekunder harus digunakan. Gitu ya. Dan evaluasi lebih ditujukan pada dua data sekunder yang berbeda untuk pokok bahasan yang sama. Jadi artinya ada pembanding yang jelas gitu ya. Ya, oke, lanjut. Sumber data sekunder biasanya untuk analisa pasar, laporan sensus penduduk Indonesia. Nah, ini kalau sensus penduduk saya rasa dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, laporan perencanaan di Indonesia 5 tahun atau 10 tahunan atau tahunan gitu ya. Dulu ada Repelita begitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi paling tidak sih setiap tahun Presiden itu menyampaikan tentang laporan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Itu mereka mempunyai sumber data yang bisa dipercaya. Yang ketiga, buku statistik Indonesia atau statistik masing-masing daerah. Ya. Kemudian yang keempat, buletin dari masing-masing departemen. Mungkin kalau kita kepingin tahu di data tentang UMKM ke dinas UMKM atau Kementerian UMKM, nah mereka biasanya memiliki buletin. Kemudian juga dari buletin asosiasi profesi. Yang ketujuh, laporan seminar, lokakarya, jenisnya, laporan penelitian jenis yang pernah dilakukan atau laporan khusus. Nah ini jurnal-jurnal penelitian itu sudah selalu dipakai gitu ya dalam hal ini. Kemudian peramalan permintaan. Wah ini. Pengukuran pasar potensial saat sekarang dan pemasaran
peramalan pasar potensial masa yang akan datang. Ini akan menghasilkan pasar potensial atau menuju pasar potensial. Ya. Ya memang mau tidak mau karena kita itu membuat rencana di masa yang akan datang, paling tidak setahun ke depan kita kan harus memiliki keterampilan untuk membuat peramalan. Ya, memang sebenarnya sih secara statistik dan matematis ada alat bantu untuk peramalan itu. Ya, misalkan dengan metode least square barangkali masih ingat gitu ya. Dan bahkan dengan regresi, metode regresi itu juga menunjukkan suatu tentang pemasaran. Pengukuran dari berbagai pasar potensial yang dapat diraih oleh proyek saat sekarang dan masa yang akan datang. Nah, ini artinya nanti akan menunjukkan tentang sales potensial. Jadi ada pasar potensial, ada sales potensial. Pasar potensial ini adalah keseluruhan jumlah produk atau sekelompok produk yang mungkin dapat dijual dalam pasar tertentu di bawah satu set kondisi tertentu. Satu set kondisi tertentu. Sedangkan sales potensial adalah proporsi dari keseluruhan pasar potensial yang diharapkan dapat diraih oleh proyek. Ya, kita sebut proyek karena kita memang membuat rencana untuk ke depan. Ya, proyek rencana kita adalah proyek kita itu. Oke, itu tentang pasar potensial dan sales potensial. Nanti diperhatikan. Penting untuk diperhatikan dalam peramalan permintaan itu adalah tentang kedudukan produk dalam siklus usia produk seperti tadi ya, product life cycle. Yang kita akan ramal ini sekarang posisinya ada di mana? Apakah produk baru? Sejauh mana derajat kebaruan produk tersebut? Kalau produk baru artinya mungkin masih dalam masa perkenalan. Ya. Apakah baru bagi investor dan konsumen atau baru bagi investor saja? Padahal di konsumen sudah jalan, artinya itu bukan produk baru lagi. Jika baru, apakah produk merupakan pengembangan dari jenis yang sudah ada? Kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah lama berkembang dan sampai sekarang masih eksis itu selalu melakukan hal itu. Artinya produk itu dikembangkan terus, gitu ya, dikembangkan terus dan akhirnya ya dari tadinya yang sudah mau menukik, udah mau turun bisa naik lagi atau jangan sampai gitu ya produk itu mengalami penurunan, decline, ya paling tidak majority. Ketika majority bagaimana cara memperbaiki lagi? Jika bukan baru, apakah produk dalam masa pertumbuhan atau tahap kejenuhan dan seterusnya? Ya, yang kedua tingkat produk atau produk level, ya produk level ya. Produk item, produk class, produk line, company sales atau lainnya itu menjadi hal yang diperhatikan. Yang ketiga unit atau area permintaan bisa lokal, nasional, internasional. Kita mau lihat di mana nih? Secara lokal, nasional atau internasional? Artinya nanti kita, ya tentu saja datanya data yang sangat berhubungan dengan itu. Keempat adalah struktur persaingan yang dihadapi. Ada pasar monopoli, oligopoli, atau lainnya. Pasar monopoli, sekarang sih sudah jarang ditemukan pasar monopoli. Yang ada mungkin ya oligopoli, ya kalau pemerintah sih mungkin masih berlaku juga ada duopoli gitu ya. Tapi oligopoli itu yang sekarang ini paling banyak terjadi. Nah, struktur pasar persaingan yang dihadapi seperti apa. Kemudian yang kelima jangka waktu peramalan pendek, menengah atau panjang jangka waktunya begitu diperhatikan juga. Ya, oke. Selanjutnya tentang strategi pemasaran. Jadi kalau ditinjau dari
pengertiannya berbagai usaha yang perlu dilakukan oleh calon investor dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian hasil produknya. Usaha yang perlu dilakukan. Pertimbangannya adalah usaha pemasaran ketika pertama kali memasuki pasar dengan usaha pemasaran lanjutan sesuai kedudukan produk dalam persaingan dan kedudukan produk pada siklus usia produk. Kemudian yang harus dipertimbangkan lagi yang lain adalah tanggapan yang mungkin terjadi atas program pemasaran yang direncanakan. Tanggapan atas program pemasaran itu berupa tindakan melawan oleh pesaing. Yang pertama, tindakan melawan oleh pesaing. Artinya, Honda mengeluarkan produk baru. Nah, mungkin yang lain juga pasti akan melakukan yang sama. Nah, ketika yang lain melakukan yang sama itulah terjadi tanggapan. Atau memang pemasaran kita yang kita lakukan itu betul-betul diperhatikan masyarakat, diterima oleh masyarakat, tingkat penjualannya tinggi. Nah, itu tanggapan yang positif. Sebaliknya tentu saja kalau tidak seperti itu. Dan kemungkinan layanan khusus pada konsumen. Kita perlu nggak sih membuat layanan khusus? Seperti yang dilakukan oleh Indomaret, barangkali menyediakan motor roda 3, kemudian barangkali ditawarkan juga oleh mereka pada saat seperti ini, Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja, kami nanti akan antar barang ke rumah, silahkan juga bisa WA dan seterusnya. Itu layanan khusus pada konsumen yang mungkin bisa ditambahkan dalam strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran itu tujuannya kita harus tetapkan untuk meningkatkan penjualan, membangun basis pelanggan yang kuat, menciptakan merek yang kuat, dan lain-lain. Ini biasanya tujuan dari strategi pemasaran. Meningkatkan penjualan jelas kita melakukan upaya pemasaran, termasuk nanti adalah promosi untuk meningkatkan penjualan. Atau membangun basis pelanggan yang kuat. Ya, membangun basis pelanggan yang kuat itu ya orang-orang yang memang bukan hanya sekali melakukan pembelian gitu ya. Jadi udah jadi betul-betul pelanggan dan menciptakan merek yang kuat. Penjualan dan distribusi, jadi berdasarkan apa penjualan yang dilakukan. Distribusinya juga bagaimana, apakah retail, apakah grosir, atau mekanismenya ada toko, outlet, atau katalog, ada situs web. Nah, itu bagaimana suatu produk itu disampaikan. Kemudian strategi harga ada di antara price floor dan price ceiling. Ya, pertimbangannya harga pokok penjualan atau biaya produksi, HPP ya. Kemudian harga jual pesaing dan BEP. Ini yang biasa dipakai untuk menentukan strategi harga kita. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan seperti itu. Price floor itu harga bawah. Ini menyangkut masalah harga bawah dan harga atas. Itu ya. Harga bawah dan harga atas itu ya tergantung. Ini nanti akan menentukan margin tentu saja. Tapi kenapa perusahaan memasang harga bawah? Hubungannya dengan strategi harga. Wah, sekarang pesaing kita sedang sangat progresif, makanya kita harus turunkan harga satu-satunya. Tapi harus melihat
harga pokok penjualannya bagaimana, HPP-nya, marginnya kita berapa, dibanding dengan harga pesaing dan BEP-nya. Iklan dan promosi kita sangat mengenal itu. Tujuannya bisa 3 hal ya, menginformasikan, membujuk, mengingatkan. Nah, itu iklannya atau promosi. Iklan menggunakan media jelas, TV, radio, koran, majalah, internet. Nah, tergantung determinasi yang paling kuat yang bisa kita lakukan yang mana. TV mahal, tapi cakupannya bisa lebih luas. Setiap orang nonton TV. Jadi perhatikan ya, sekarang apakah betul setiap orang nonton TV? Bagaimana dengan internet? Akan beralih itu sebentar lagi. Atau mungkin sudah beralih. Promosi, pemberian diskon, hadiah, ada free gift, contoh gratis, kupon, voucher, undian, dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada hal yang tidak sesuai, tidak berkenan. Kita lanjutkan diskusi di media sosial yang kita pakai di web, kita aktifkan gitu ya di WA grup kita. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.